tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi kita semua. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. 2 tahun ini begitu terasa berat bagi seluruh kita, bahkan seluruh umat manusia. Ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua kehilangan anak, bahkan ada pendeta kehilangan jemaat, demikian juga jemaat kehilangan gembalanya. Hari-hari ini kami melayani, ada yang mau bunuh diri, bahkan ada yang depresi, sehingga gereja kita selama hampir 2 tahun ini melakukan terus kegiatan sosial untuk pemulihan nama Tuhan, membantu banyak orang, bukan memuliakan tempat ini, tetapi memang Tuhan sediakan, Tuhan memberikan satu arahan sehingga kita terus melakukan sampai hari ini. Mungkin ada yang berkata, oh Pak ini pakai kacamata. Ya kemarin saya ke Pulau Pak, lalu di tengah laut saya cium apa itu binatang kecil. Jadi mata sebelah kiri saya bengkak. Jadi harus pakai kacamata, bukan supaya sok pintar atau sok hebat, tidak, tapi karena memang harus pakai kacamata supaya tidak iritasi. Ya di sisi lain tahun 2020 kemarin adalah tahun yang dalam bahasa Inggris disebut the pinnacle of worldly pleasure, puncak kenikmatan dunia. Itu adalah dicanangkan sebagai tahun puncak kenikmatan dunia, di mana tahun 2020 kemarin akan dideklarasikan secara terbuka aliran-aliran sesat, akan dideklarasikan secara terbuka LGBT, khususnya di daerah-daerah Timur Tengah, di daerah-daerah Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan akan dicanangkan secara terbuka adalah apa? Kultur atau budaya terancam. Itu akan dideklarasikan di tahun 2020. Dan tahun itu banyak acara-acara akan dilakukan karena tahunnya bagus. Bahkan mereka sudah membuat organisasi, kemarin saya ngobrol di beberapa orang dan beberapa negara di mereka sudah mempersiapkan sesuatu, membuat sesuatu tahun 2020 supaya seluruh dunia ingat tentang mereka. Tetapi apa yang terjadi? Di satu sisi kita melihat terpuruk manusia, tetapi di satu sisi yang lain kita lihat keadilan Tuhan sedang berjalan. Katakan amin. Makanya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita baru melayani seorang istri yang lagi cinta-cintanya kepada suaminya. Karena selama ini dia tinggalkan suaminya. Lalu waktu dia ketemu Tuhan, lalu dia mau melayani suaminya, dan tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Secara mendadak, masih tertawa, masih senyum, masih sukacita, tetapi tiba-tiba. Untuk itu kalau masih ada suamimu, kalau masih ada istrimu, jangan sia-sia. Amin. Coba lihat kiri kanannya, yang masih punya istri, yang masih putus suami. Yang belum, ya kalau yang belum lihat kiri kanan, ada nggak kalau misalnya bagus? Ini ada satu lagu berkata, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sampai Tuhan ku angkat tanganku, namanya
yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 23, sudah ada di belakang saya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Mari kita berdoa. Hai melihat ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Biar firman-Mu mengubah setiap kami, termasuk hamba-Mu dari khusus. Berkati pemberitaan firman Tuhan, sehingga menjadi berkat, menjadi arahan, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah dan melihat hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Master key itu dibuat untuk membuka setiap kunci di salah satu atau di sebuah gedung. Mungkin di Indonesia kurang familiar, kurang terkenal dengan master key. Karena pintu depan sama pintu kamar itu berbeda, betul? Pintu belakang juga berbeda, gudang berbeda. Tetapi di luar negeri itu sudah terbiasa dengan master key. Master key itu membuka setiap pintu dan supaya bisa melihat apa yang ada di dalam. Itu kegunaan dari master key. Tuhan Yesus adalah master key. Katakan amin. Sehingga lewat dia kita dapat mengenal dan melihat Allah Bapa secara pribadi. Sejak dari awal Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang dapat disentuh, pribadi yang dapat kita pahami, kita mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Dengan berjalannya waktu, bangsa Israel melihat Tuhan hanya sebuah konsep. Sehingga waktu mereka melihat Tuhan sebagai konsep, ketika ada konsep yang lain datang kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka begitu gampang meninggalkan Tuhan karena mereka menyembah konsepnya Tuhan, bukan pribadinya Tuhan. Sehingga kita ada konsep lain datang dan sepertinya menawarkan yang lebih baik, maka begitu mudah mereka melupakan Allah. Mereka menyembah konsep bukan Tuhan, karena yang disembah itu bukan konsepnya Tuhan, tetapi yang disembah itu adalah Tuhan. Dari semua nama-nama Allah yang ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, hanya satu nama yang pertama-tama diperkenalkan secara pribadi. Hanya satu nama yang diperkenalkan oleh penulis Matius per awal dicatat dalam Perjanjian Baru, yaitu apa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah di dalam kita, atau lebih jelas lagi, pribadi Allah ada di dalam dan di tengah kita, yang dapat dirasakan, yang dapat disentuh, yang dapat dialami secara langsung. Kalau kita lebih dekat lagi melihat bahwa ayat ini dikutip dari Yesaya 7 ayat 14, betul? Yaitu berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Ini nubuatan yang jauh-jauh hari sebelumnya. Ini nubuatan yang jauh-jauh hari yang sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Dinyatakan Tuhan lewat nabinya. Nah, latar belakang munculnya ayat ini adalah ketika itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahaz akan dimusnahkan oleh bangsa Aram. Nah, perbedaan bangsa Aram, bangsa Romawi, bangsa Yunani itu menjajah itu beda. Bangsa Aram itu terkenal dengan sadisnya. Kalau dia menjajah satu bangsa, dia akan cuma
lebih dalam lagi. Perjanjian baru berulang-ulang menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 15, sekali lagi Kolose 1 ayat 15 dikatakan seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan Ibrani menyatakan, Ibrani 1 ayat 3 berkata seperti ini. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ini dahsyat sekali. Makanya orang Yahudi hendak membunuhnya, ingin menghancurkannya. Karena apa? Yesus menyamakan diri dengan Allah, dan benar dia adalah pribadi Allah, dari Allah Tritunggal. Karena ketika kita berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang Allah. Saya kita ingat masker ini. Bahkan kalau kita melihat nama-nama Allah dalam perjanjian lama seperti Elohim, yang artinya Allah mencipta, di perjanjian baru Yesus berkata segala sesuatu diciptakan by Jesus Christ, oleh Yesus Kristus. Di perjanjian lama Tuhan menyebut dirinya Jehovah, dipanggil Jehovah, yang artinya I am. Yesus berkata di dalam perjanjian baru apa? Sebelum Abraham ada, I am. Saya sudah ada. Oh, itu dahsyat. Perjanjian lama berkata Adonai, artinya the boss. Perjanjian baru berkata Yesus Kristus Tuhan, your boss. Ini bahasa bebas. Perjanjian lama berkata El Shaddai. Dalam Wahyu 1 ayat 8 berkata Jesus Christ is Lord Almighty. Jehovah Jireh, Jehovah yang lain, semuanya di dalam Yesus Kristus. Maksudnya semua seperti ini. Semua nama-nama yang dipanggil orang, yang sepertinya diperkenalkan oleh Tuhan di perjanjian lama, itu masuk semua di dalam kata Immanuel. Semua diserap di situ. Pribadi Allah yang berkuasa, yang dapat dialami dan dirasakan melalui dan di dalam Kristus. Sehingga selama 33 tahun lebih Yesus di dalam dunia ini, dia harus melewati, dia harus melewati apa? Setiap kategori keadaan manusia. Dia dikucilkan, dia dibuang, dia disingkirkan, dia dihina, dia dihina, dia ditentang, dan semua dia harus masuk ke dalam, supaya kita juga bisa mengalami Kristus. Katakan amin. Makanya namanya disebut Immanuel, supaya setiap kategori keadaan manusia bisa disatukan di dalam kata Immanuel. Sehingga bahkan dia mati di kayu salib, jangan pernah berkata dia tidak tahu dan dia tidak merasakan apa yang saya alami. Dia harus masuk. Bahkan seorang perempuan yang dirajam dengan batu, yang mau dirajam dengan batu, dan apa yang terjadi? Dia jatuh di kaki Yesus. Semua orang tunjuk, tapi Yesus hanya menulis. Sakeus, orang yang dari kecilnya memelihara kesucian, orang yang dari kecilnya memelihara kekudusan dengan standar yang dia pahami, tetapi karena pekerjaan yang dia pegang sebagai kepala pembujukan, sehingga apa yang terjadi? Dia dikucilkan oleh tokoh-tokoh agama. Waktu dia dengar Yesus, dia lari, dia lihat, dia cari. Dari semua orang yang ingin ketemu Yesus, hanya
Yunani. Tetapi apa yang Tuhan, saya sudah memberikan apa yang saya miliki. Bahkan kalau ada yang saya curi, yang saya ambil, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Karena intimidasi, karena pekerjaannya yang punya potensi untuk melakukan kejahatan, sehingga ia dikucilkan. Tetapi Yesus berkata, pada hari ini ada keselamatan di rumah ini, karena orang ini yang sudah dipojokkan, yang sudah dihina, yang sudah didiskreditkan, yang sudah dikata-katai, yang namanya dibohongi, adalah anak Abraham. Katakan amin. Itu dahsyat. Semua kategori manusia Yesus harus alami. Tuhan mau terhubung dengan kita. Dia mau hang out dengan kita, bergaul dengan kita, bagi kita, dan bersama-sama dengan kita. Karena dia benar-benar tahu dengan sempurna. Ingat baik. Karena dia benar-benar tahu dengan sempurna bagaimana menjadi manusia. Sekali lagi, karena dia tahu benar-benar dengan sempurna bagaimana menjadi manusia. Di waktu sama dia adalah Allah. Dia tahu bagaimana menjadi manusia. Di waktu sama dia adalah Allah. Untuk itu, marilah kita memberikan apa yang pantas untuknya. Amin. Memberikan apa yang pantas untuknya. Memberikan apa yang layak untuknya. Dia tahu bagaimana cara menjadi manusia. Kadang kita tidak tahu bagaimana menjadi manusia. Maka kita jahat dengan istri kita. Kita jahat dengan pembantu kita. Kita jahat dengan teman pelayanan kita. Kita pakai mimbar ini untuk menghancurkan nama seseorang seperti Sakeus. Dia lagi bangun karirnya, dia lagi bangun sesuatu yang diimpikan. Tetapi karena ada orang-orang yang terus mengata-ngatakan, tetapi suatu saat dia tetap setia. Sampai suatu saat Yesus berkata, Sakeus turun, aku akan tinggal di rumahmu. Setialah terus, amin. Hiduplah benar terus, taat terus, mengasihi terus. Mungkin di pojokan, mungkin tidak dilihat, mungkin disingkirkan, setia terus. Suatu saat Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu. Itu dahsyat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu marilah kita memberikan pemujaan yang layak untuknya sebagai respon kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Di Filipi pasal 2 ayat 19, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus Yesus dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Yesus Immanuel, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi apa? Kemuliaan Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita terus mengenal Allah Immanuel, yaitu Allah yang real, yang tahu bagaimana seharusnya hidup. Untuk itu hiduplah bermartabat dan berakhlak Kristus. Hiduplah bermartabat dan berakhlak seperti Kristus. Waktu kau masuk Kristen menjadi murid Kristus, bukan soal selamat atau tidak, tetapi hidupmu harus bermartabat seperti Kristus, berakhlak seperti Kristus. Mungkin kita punya potensi untuk melakukan kejahatan, mungkin kita punya potensi untuk sakit hati, tetapi kita memilih bermartabat seperti kata Immanuel ini. Seperti kata Immanuel ini, dia tahu bagaimana dengan benar-benar, bagaimana menjadi manusia di waktu
firman ini begitu nyata dalam hidup. Sebagai penutup, Pak Alex ini teladan saya, teman ngobrol saya juga. Kadang kalau Pak Iskandar lagi keluar kota, waktu kita ketemu Pak Alex, dia punya kerinduan memberkati banyak anak-anak di Batu dan banyak pulau-pulau. Lalu suatu saat ada seseorang menelpon dari Singapura, Pak Ferdi, apa yang saya bisa buat Anda? Kok saya udah kebayang itu gereja, mobil, dan yang lain. Kalau orang seperti itu tahu gimana? Tapi keceplos saya bilang, kami mau bagi 300 paket sembako dan mainan dan juga banyak hal untuk orang-orang sebelah. Saya pikir dia tolak karena itu hampir kali itu 40 juta lebih. Tapi apa yang terjadi? Kami sanggup. Kami transfer di depan tanggal 13, 14, 15 kami akan hafal pulau-pulau, oleh-oleh dari pulau, dan juga beberapa buli di Batu. Ini bukan